Abba, this is the first part. Wow. That is, I just get, wow. Mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC terus melancarkan gelombang serangan baru sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Rekaman video menunjukkan detik-detik Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan roket terbaru. Dalam sebuah pernyataan, serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel, di antaranya Eilat, Dimona, Tel Aviv Utara, dan beberapa pangkalan tentara Amerika di wilayah tersebut. Merespons serangan Iran, IDF mengatakan mereka telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Israel. Dan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel sedang berupaya mencegat ancaman yang datang. Sebelumnya Iran telah meluncurkan gelombang ke-76 True Promise 4 yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Islam Iran pada Senin menunjukkan sebuah pesan yang ditulis di rudal sebelum diluncurkan ke fasilitas militer AS di pangkalan Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Serangan-serangan Iran juga ditunjukkan untuk menargetkan fasilitas militer Israel di Tel Aviv, Ashkelon, Haifa, dan Gus dengan menggunakan rudal berat berpemandu jenis Khaybar, Sehan, dan Qiam. Sementara itu pada Selasa waktu setempat, rentetan rudal Iran menghujani langit Israel. Serangan itu sebabkan banyak korban dan kerusakan di berbagai lokasi di Israel. Rekaman video menunjukkan rudal melesat melintasi langit malam sebelum dicegat oleh pertahanan udara Israel. Namun lokasi tepatnya tidak dapat diverifikasi secara independen, di mana serangan rudal Iran ini terjadi setelah operasi gabungan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran yang dimulai 28 Februari di tengah pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap Israel dan posisi militer Amerika Serikat di wilayah tersebut dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk. Akun Instagram Iran Military merilis video kerusakan akibat serangan Iran di Tel Aviv, di mana dari video yang diunggah serangan tersebut sebabkan kerusakan bangunan dan sejumlah kendaraan. Pasukan pertahanan Israel IDF mengerahkan komando pertahanan dalam negeri ke Israel Tengah pada Selasa setelah serangan rudal Iran terbaru menyebabkan kerusakan yang meluas. Rekaman video menunjukkan pasukan beroperasi di lokasi yang rusak di mana kepulan asap terlihat membumbung dari tumpukan puing. IDF mendesak warga untuk menghindari daerah yang terkena dampak sampai daerah tersebut dibersihkan. Di Tel Aviv, sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka setelah pecahan rudal menghantam pusat kota pada hari Selasa. Kerusakan meluas juga dilaporkan di seluruh ibu kota Israel dengan banyak bangunan dan kendaraan yang terkena dampaknya. Menurut pejabat keamanan Tel Aviv, dihantam oleh amunisi yang membawa sekitar 100 kg bahan peledak. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Di Tel Aviv, seluruh korban mengalami luka ringan. Rekaman video menunjukkan kepulan asap yang membumbung di atas puing-puing yang berserakan di tanah dengan sebuah bangunan tempat tinggal yang rusak parah.
Otoritas setempat mengatakan jumlah korban luka telah direvisi dari 6 menjadi 4. Keempatnya mengalami luka ringan akibat menghirup asap dan dirawat di tempat kejadian tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Sementara itu, tim Bulan Sabit Merah Iran merilis sebuah video kejadian di mana seorang anak dan ayahnya diselamatkan dari reruntuhan bangunan setelah mendapat serangan udara. Serangan tersebut terjadi di Teheran, Iran yang melibatkan militer Amerika Serikat dan Zionis Israel. Iran menggempur kota Dimona yang menjadi lokasi fasilitas nuklir Israel. 75 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sejumlah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Selain rumah warga, serangan ini menghantam sejumlah fasilitas nuklir Israel. Sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan, sedikitnya 70 orang terluka dalam serangan ini. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespon untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara Teluk. Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade. Iran balas ancaman tersebut dengan menyebut akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur desalinasi air di kawasan Teluk. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran, mengatakan jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim akan mengendalikan Selat Hormuz. Donald Trump juga mengatakan perubahan sedang berlangsung di Iran. That'll be open very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be in control of the Be jointly controlled. by who? Maybe me. You want the United States to be? Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting to go up. There's automatically a regime change. So we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah di Breaking News.